Kita akan membahas topik mengenai adaptasi dan ketahanan sosial ekologis dalam konteks bencana. Pendekatan ketahanan sosial ekologis adalah bagaimana masyarakat merespon dan beradaptasi terhadap risiko bencana yang mereka hadapi. Dengan kata lain, kita tidak hanya melihat bencana sebagai fenomena alam atau lingkungan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, kapasitas kelembagaan, serta dinamika ekonomi masyarakat. Dalam kajian kebencanaan modern, konsep ketahanan sosial ekologis, sosioekologis, atau social ecological resilience menjadi sangat penting. Konsep ini berkembang dan dari pemikiran dalam bidang ekologi sistem dan kemudian diadopsi dalam studi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan sosial ekologis ini pada intinya adalah bahwa manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan sebagai dua sistem yang berdiri sendiri. Keduanya saling berinteraksi dan membentuk satu sistem terpadu yang disebut sistem sosial ekologis. Dalam sistem tersebut, bencana dipahami sebagai gangguan yang dapat menguji kemampuan sistem untuk bertahan, kemampuan sistem untuk beradaptasi, dan juga kemampuan sistem untuk recovery atau untuk pulih. Ketahanan tentu tidak hanya berarti kemampuan untuk kembali ke kondisi semula setelah terjadinya gangguan, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan yang baru. Di sana ada recovery dan ada adaptation process. Jadi ada pengembalian dengan melakukan adaptasi dan kehidupan yang lebih baik. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengurangan risiko bencana adalah community-based disaster risk management atau pengelolaan risiko berbasis masyarakat. Pendekatan ini berkembang karena pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat lokal seringkali menjadi pihak pertama yang merespon bencana sebelum bantuan eksternal datang. Sebelum ada external intervention itu warga lokal lah yang terdampak pertama dan mereka harus melakukan action. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat lokal dalam memahami risiko, dalam merencanakan tindakan, serta dalam mengorganisasi respon menjadi sangat penting. Peningkatan kapasitas ini termasuk menjadi bagian penting dalam konteks pendekatan sosioekologis ini. Dan tentu kalau kita lihat bahwa pendekatan sosioekologis ini menekankan bahwa masyarakat bukan sekedar objek yang menerima bantuan, tetapi merupakan aktor utama dalam pengelolaan risiko bencana itu sendiri. Dia merupakan pemain penting, they have very important roles dalam mitigasi bencana. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal, mempunyai local knowledge, pengalaman historis, local wisdom, serta jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap bencana. Seringkali local knowledge ini menjadi clue penting ketika kita melakukan proses evakuasi. Nah, dalam kerangka community based disaster risk management ini, community based disaster risk management, tentu ada beberapa langkah penting yang biasanya dilakukan. Ada tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama dan paling utama adalah bagaimana melakukan identifikasi risiko secara partisipatif. Masyarakat diajak untuk memetakan sumber bahaya, mengetahui wilayah saja yang paling rentan, serta kelompok masyarakat mana yang paling berdampak. Tentu proses ini tidak hanya menghasilkan informasi lokal yang tentu saja berharga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap isu-isu sensitif kebencanaan dan risiko yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Langkah kedua adalah penyusunan rencana aksi komunitas. Rencana ini biasanya mencakup prosedur evakuasi, penentuan titik kumpul, sistem peringatan dini berbasis masyarakat, serta pembagian peran dalam kondisi darurat. Nah, dalam beberapa kasus, masyarakat juga dapat membentuk kelompok relawan yang dilatih, yang terlatih untuk melakukan tindakan pertolongan pertama dan evakuasi yang bersifat dasar.
Kemudian langkah ketiga adalah adanya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan simulasi. Kegiatan simulasi bencana sangat penting karena akan membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi situasi darurat dan tidak gagap ketika situasi darurat itu terjadi. Karena tanpa latihan yang memadai, rencana yang telah disusun seringkali tidak dapat dijalankan secara efektif ketika bencana benar-benar terjadi. Karena bencana itu biasanya chaos, kemudian serba cepat, serba dinamis, dan lain sebagainya. Pendekatan berbasis masyarakat ini juga sering dikaitkan dengan konsep local wisdom atau kearifan lokal. Banyak komunitas tradisional memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun mengenai tanda-tanda alam, pola cuaca, atau cara bertahan hidup di lingkungan yang rawan bencana. Nah, pengetahuan ini sering menjadi bagian penting dari strategi adaptasi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, di beberapa wilayah pesisir masyarakat memiliki tradisi membangun rumah panggung untuk menghindari genangan air pasang. Di wilayah perbukitan, masyarakat mengembangkan sistem pertanian terasering untuk mengurangi erosi dan longsor. Nah, praktek-praktek ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap risiko lingkungan sebenarnya telah menjadi bagian dari budaya masyarakat itu sejak lama, sudah terinternalisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, namun demikian perlu dipahami bahwa kearifan lokal tidak selalu cukup untuk menghadapi tantangan baru, dinamika baru, bencanaan yang lebih besar, seperti karena perubahan iklim, urbanisasi yang lebih padat, lebih pesat, atau peningkatan tekanan ekonomi terhadap sumber daya alam, deforestasi, pengambilan sumber daya yang berlebihan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pendekatan adaptasi modern perlu menggabungkan pengetahuan lokal dengan ilmu dan teknologi yang lebih mutakhir. Jadi ada integritas, ada kolaborasi di dalamnya.